anak-anak SDN Anjir Pulang Pisau 3. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Herlina di dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 4 semester 1. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sungguh Allah Maha Hadir. Nah, di dalam Pendidikan Agama Kristen semester 1 dengan kompetensi dasar yaitu meyakini kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Yang ketiga, memahami kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Yang keempat, menyajikan contoh sederhana yang berkaitan dengan perilaku bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan dengan indikator kompetensi. Yang pertama, mengungkapkan rasa kagum kita atas kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Yang kedua, menjelaskan arti Allah Maha Hadir di dalam peristiwa kehidupan kita. Yang ketiga, menuliskan sebuah janji atau semboyan tentang kehadiran Allah yang berbentuk puisi, terusnya yang berbentuk rasa kagum, logo, atau semboyan-semboyan kehidupan. Allah Maha Hadir, maka aku bertanggung jawab. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis karya dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Gak akan luput, kita pasti tahu bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Terus bisa tahu di mana kehadiran Allah dalam kehidupan kita, apa-apa saja kehadiran Allah dalam kehidupan yang ketiga, menjelaskan arti Allah Maha Hadir dalam kehidupan kita. Yang keempat, menuliskan pesan lagu dari moral ada sebuah lagu, nanti kita kasih makna dari hidup kita. Terusnya yang kelima, menyatakan sebuah janji. Kita mampu menyatakan berjanji bahwa kita akan bertanggung jawab atas kemahahadiran Allah dalam kehidupan kita. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau Kau benar-benar mengasihi kami ya Tuhan, membimbing kami, menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh Engkau Maha Hadir ya Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang takut akan Kau, yang mengasihi Engkau dalam segenap hati kami dan segenap kekuatan kami. Tuhan, tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh ya Tuhan berdampak ya Tuhan, boleh membuahkan hasil ya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, dan keluarga kami melihat bahwa Allah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi sama-sama. Judulnya Allah di sini. Allah di sini. Tung tung tung. Seperti udara segar yang ku hirup, ya seperti air yang mengalir penuhi hidupku. Berkati hidupku ya Allah yang hidup. Lagi sama-sama. Allah di sini. Seperti udara segar yang ku hirup, ya seperti air yang mengalir di hidupku. Berkati hidupku ya Allah yang hidup. Berkati hidupku ya Allah yang hidup. Baik. Yes, semangat. Terima kasih anak-anak. Senangnya. Yuk, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk pelajaran kita pada hari ini, Ibu Herlina ada punya satu pertanyaan yang Ibu Herlina sebut sebagai pretest. Nah, tujuannya satu, supaya kita tahu makna dari pelajaran kita tuh apa. Tujuan pertanyaan yang pertama, sebelum kita masuk, nanti kita analisa, terus kita bisa dapatkan pertanyaan dari materi pembelajaran ini. Yang pertama, jelaskan yang kalian pahami tentang Allah Maha Hadir. Yang kedua, sebutkan 5 contoh kemahakuasaan Allah dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Nah,
Nanti ini tes pertama, tes sebelum materi masuk, supaya kalian tahu dulu konsepnya seperti apa yang mau kita kasih tahu. Nah, yang di sini disebut sebagai apersepsi. Nah, kalian perlu tahu, sebelum masuk materi, kalian harus tahu dulu 2 pertanyaan ini. Nah, jelaskan yang kalian pahami tentang Allah Maha Hadir. Ayo, tahu nggak Allah Maha Hadir itu apa? Nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, nanti dengar ya. Jawab dulu sekarang, tuliskan di bukunya apa yang kalian pahami tentang Allah Maha Hadir. Yang kedua, sebutkan aja 5 contoh pemahakuasaan Allah dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Apa aja tuh kuasanya? Baik anak-anak Bu Herlina, kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan manusia itu adalah bentuk dari kenyataan bahwa Allah hadir. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, itu Allah pasti hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bayangkan, Allah itu yang tadi seperti udara tadi, dia tidak terlihat tapi dia ada. Nah, tapi dia terus-menerus menolong kita dan mengasihi kita dengan begitu sempurna. Nah, kalau begitu, itu adalah fakta yang nyata. Terus, dari mana kita bisa tahu Allah itu hadir? Yaitu kalau kita lihat, kita ini ada dari mana ya? Manusia tuh diciptakan dari mana? Terusnya konsepnya seperti itu, konsep berpikirnya seperti itu. Allah itu dari kita ini diciptakan dari apa? Terus kalau ayam yang kita makan, nasi, minuman, tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita, itu dari mana? Nah, itu konsepnya. Nah, dari hal semuanya yang ada ini, dari semua yang ada di alam semesta ini, itulah bukti bahwa Allah hadir. Berarti kita jelas tahu bahwa konsepnya Allah hadir. Dari mana kita bisa tahu Allah hadir? Dari ciptaan yang dia ciptakan. Nah, kemudian prinsipnya, pada prinsipnya Allah itu hadir ya karena kita lihat ada karya-karya Allah yang nyata. Terus bentuk kehadiran Allah tuh ya itu tadi dari ciptaannya. Terus kemudian ciptaan-ciptaannya itu, dan kemudian bagaimana kita memahami semua ciptaan itu, dan kemudian kita bertanggung jawab atas ciptaan itu. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29 itu kita tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta itu dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Nah, seperti gambar ini. Bu Hena mau kasih lihat ya. Nah, lihat. Nah, ini. Tuh. Ya. Nah, Bu Hena mau kasih lihat ini. Nah, lihat semua ciptaan Allah yang ada di sini. Nah, terus ada lagi. Ini. Tuh. Ini siapa? Ini Adam dan Hawa. Lihat. Banyak sekali. Semuanya ada. Terus kita Ibu Ena mau kasih lihat ini lagi. Nah. Tuh. Wah, bagus ya? Keren? Ya. Nah, itulah dia tadi ciptaan-ciptaan Allah. Nah, alam semesta. Kemudian ada yang namanya lautan. Tuh. Nah, nah, ya. Tuh dia. Ini namanya lautan. Kemudian ini apa ini? Apa ini? Nah, ya, ini adalah benda-benda penerang. Kemudian tadi daratan dengan lautan. Nah, terus kemudian ada hewan-hewan di darat, hewan-hewan di udara, kemudian hewan-hewan di lautan. Perhatikan tuh, ada apa aja tuh? Ada badak, apa sih tuh?
gajah, zebra, jerapah, burung tuh ya, macam-macam burung, macam-macam ikan tuh, sedikit aja ikannya. Terusnya ya, ini semuanya. Nah, kemudian ada lagi ini. Nah, tumbuh-tumbuhan semuanya yang berbuah, yang berbunga, semuanya ada di situ. Terus bahkan ada Bapak Adam, juga ada Ibu Hawa. Wah, enaknya buahnya segar nih. Wah. Terus kemudian nah, ini tuh. Wah. Keren kan? Oh, dia tuh. Wow, ada kelinci, singa, zebra. Nah, semuanya itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Nah, dari gambar-gambar yang tadi Ibu Helena kasih lihat ke kalian, tentu kalian tahu bahwa semuanya itu adalah karya daripada ciptaan Allah. Nah, ada hal yang istimewa yang harus kita pahami. Nah, yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-8, itu kita bisa bedakan antara kuasa Allah dan kuasa manusia. Nah, konsepnya begini. Kalau kuasa Allah itu tidak terbatas. Kenapa? Karena Allah adalah sumber daripada segala kuasa. Nah, kalau kuasa manusia itu terbatas. Begini ceritanya. Coba kalian perhatikan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, Allah tidak menggunakan bahan yang ada, tapi Allah menggunakan bahan-bahan yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau manusia itu menciptakan dari bahan-bahan yang sudah diadakan oleh Allah. Nah, bahkan kuasa yang ada pada manusia itu adalah kuasa yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi kuasa itu bisa diambil apa saja, di kapan saja oleh Allah, karena kuasa manusia itu berasal dari Allah dan sifatnya terbatas. Nah, oleh sebab itu kita yang diberi kuasa oleh Allah harus bertanggung jawab atas semua kuasa yang diberikan oleh Allah. Nggak boleh semena-mena. Nah, jangan sesuka hati dan jangan merasa bahwa kita tuh lebih berkuasa daripada yang lainnya. Nah, kuasa Tuhan itu adalah mutlak. Maksudnya mutlak ialah tidak ada yang menyamai, nggak ada yang sama. Nah, terusnya dengan Tuhan. Bahkan melebihi, sama aja nggak ada, yang kuasanya sama dengan Allah aja nggak ada, apalagi yang melebihi, lebih tidak ada lagi. Kuasa Allah dinyatakan pada mulanya ketika Dia menciptakan alam semesta. Nah, kayak tadi yang Bu Helena bilang tuh, Allah berkarya, karyanya itu nyata, konsepnya itu jelas, prinsipnya itu pasti, fakta. Nah, ada fakta, ada konsep, dan ada prinsip, bahkan ada prosedur. Nah, dari mulai faktanya kita tahu bahwa semua yang ada di muka bumi itu adalah ciptaan Allah, termasuk kita. Ya, sekarang kita Bu Helena mau tanya, hari pertama itu Allah ciptakan apa? Yo, tapi nggak tahu. Hari pertama Allah ciptakan terang. Apa? Iya, terang. Hari pertama Allah ciptakan terang. Nah, terang itu berguna untuk apa? Kalau semuanya gelap berarti setiap hari itu adalah malam, nggak ada siang. Nah, berarti terang itu berguna untuk membedakan antara siang dan malam. Begitu. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala atau langit, terus memisahkan air di atas dan air di bawah. Itu berarti daratan dan lautan. Nah, hari ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang atau disebut dengan benda-benda penerang. Oh iya, ada lagi. Anak-anak, bedakan antara benda-benda penerang dan alat-alat penerang. Begini ceritanya. Kalau benda-benda penerang itu adalah sumber dari segala terang. Tapi kalau alat-alat penerang itu adalah alat yang diciptakan oleh manusia ketika diperlukan dalam keadaan
mati lampu misalnya, mati lampu, terusnya senter, terusnya genset atau apa ya, semuanya itu. Nah itu yang disebut dengan alat-alat penerang. Bedakan ya antara alat-alat penerang dengan benda-benda penerang. Nanti kalau Bu Hena tanya, hari keempat Allah ciptakan apa? Jangan kalian bilang alat-alat penerang Bu Herlina. Aduh, malu Bu Herlinanya. Nah hari keempat Allah ciptakan benda-benda penerang. Itu adalah sumber dari segala terang. Hari kelima Tuhan ciptakan binatang di air dan di udara. Binatang di air apa aja? Hah? Ya, pintar. Binatang di air adalah ikan. Terusnya kuda laut, ikan paus, ikan hiu, ikan-ikan lainnya, pokoknya ada semuanya. Terus hari ke-6 Tuhan ciptakan binatang yang hidup di darat dan manusia. Yuk, Ibu Herlina mau tanya. Manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu siapa? Ada yang tahu? Enggak ada. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah ialah Adam dan Hawa. Nah, begitu. Pertama kali Allah ciptakan Adam dan Hawa dari debu dan tanah. Ingat, manusia diciptakan oleh Allah pertama kali dari debu dan tanah, dan itu adalah Bapak Adam. Kemudian Allah melihat bahwa tidak baik manusia ini sendirian. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, makanya disebutlah Hawa. Kemudian begini. Kemudian Allah menciptakan manusia itu dari debu dan tanah. Terusnya juga diberi kuasa. Adam tuh diberi kuasa, Hawa juga diberi kuasa. Nah, kuasa yang ini sifatnya itu seperti kata tadi Bu Herlina, kuasanya itu bersifat terbatas. Pintar. Anak-anak KSDN Anjir Ulang Pisau 3 hebat. Wow, yeay. Yes. Nah, sifatnya dinamis. Nah, jadi kuasa Allah itu tidak terbatas. Memang Adam dan Hawa diberikan kuasa untuk menguasai alam semesta, tapi dengan arti, dengan prinsip yang pasti, mereka harus bertanggung jawab. Sama ketika Adam dan Hawa diberi tanggung jawab, kita juga diberi tanggung jawab untuk merawat bumi kita ini dengan baik dan benar. Nah, begitu. Terus seseorang yang memiliki kuasa tidak berarti bisa bertindak semaunya. Kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan digunakan dengan benar, jangan suka-sukanya. Misalnya seperti ini, Ibu Herlina kasih contoh. Di sekolah yang berkuasa, yang berwenang itu ialah Bapak dan Ibu guru, juga kepala sekolah, dan orang-orang yang ada di sekolah itu adalah orang-orang yang berkuasa. Nah, mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak boleh. Harus bertindak penuh dengan tanggung jawab dan bertindak sesuai dengan proporsinya. Tidak boleh bertindak semena-mena. Kemudian kalau di Indonesia ini yang berkuasa itu adalah Presiden Republik Indonesia. Tapi ingat, Bapak Presiden tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Nah, siapapun presidennya, dimanapun negaranya, seorang presiden itu berkuasa tapi tidak boleh sewenang-wenang gitu. Nah, kemudian kalau di Indonesia juga ada yang berwenang mengatur hukum. Misalnya Bapak polisi, kalau di jalanan mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Pak polisi juga tidak boleh mengatur sebuah masalah, misalnya harus nepotisme, nggak boleh juga. Jadi semua orang punya kuasa. Ketika kita ada di suatu tempat yang ada orang yang berkuasanya, maka kita juga harus bertanggung jawab atas kuasa yang diberikan itu. Nah, guru berkuasa membimbing dan memerintah murid-muridnya di sekolah, tapi di luar jam sekolah guru tidak berkuasa atas murid-muridnya. Bu Herlina nggak berkuasa nih, pas udah jam sekolah nih nggak berkuasa Bu Herlina, ngatur-ngatur kalian pulang sekolah, kerjain tugas, awas kalau nggak kerjain, guna tonjok nanti. Aduh,
itu benar-benar nggak berkuasa tuh. Terus guru tidak boleh berkata kasar, terusnya mengancam murid-muridnya. Nah, itu tidak boleh. Jangan menggunakan kekuasaan kita, jangan menggunakan kuasa kita dengan seenak hati kita, nggak boleh. Kemudian orang tua berkuasa mengatur di rumah. Nah, ini dia nih, orang tua berkuasa mengatur di rumah. Terus anak juga harus tunduk kepada peraturan orang tua. Oh, ingat, orang tua juga tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anaknya. Jangan pukul sembarangan. Nah, ingat juga, anak-anak, ada bagian tubuh kita yang tidak boleh dipukul oleh orang tua. Nah, hati-hati. Semua orang tua juga harus tahu. Bagian yang tidak boleh dipukul adalah kepala, dada, perut, terus ginjal belakang sini. Itu nggak boleh dipukul. Nah, jadi setiap orang tua juga harus tahu bahwa ada hal-hal yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Jadi orang tua tuh harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan harus berlaku sesuai dengan kuasanya dan tanggung jawabnya. Berkuasa tapi harus bertanggung jawab. Ingat, dan anak-anak juga harus tunduk kepada kuasa itu dan harus taat. Nah, tapi taat itu karena ada sesuatu yang baik. Nah, karena kuasa Tuhan tidak terbatas, Allah memberlakukan kewenangannya untuk mengatur dan memberlakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Ketika Tuhan mendatangkan hujan badai, angin, puting beliung, gempa, dan lain-lain, itu nggak ada yang bisa menghentikannya. Jika kita bandingkan dengan hal ini, betapa kecil sih, lemah sih kita sih. Kalau begini ya, misalnya Tuhan berkehendak hari ini itu ada gempa bumi, ada tsunami, terus kita mau buat apa? Nggak bisa, kita nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena dia kuasanya, karena Allah punya kuasa yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Kemudian terus kalau lihat kayak gitu, siapa sih kita sebenarnya? Ya enggak? Nah, anak-anak Bu Herlina siapa sih? Bu Herlina siapa sih? Enggak ada siapa-siapanya gitu. Terus pada mulanya murid mengharapkan Tuhan Yesus datang untuk membebaskan mereka dari kekaisaran Roma. Kemudian menjadi raja duduk di singgasana, tetapi Yesus lebih daripada raja yang kekuasaannya akan berakhir. Kuasa Yesus tidak akan berakhir. Ia berkuasa selama-lamanya untuk mengatur dan memperlakukan apapun juga sesuai dengan kehendaknya. Atas kuasa Allah terhadap alam dan seisinya, kita patut bersyukur, selalu memuji namanya. Nah, baik anak-anak, tadi di depan Ibu Herlina ada kasih 2 pertanyaan. Jelaskan yang kalian pahami tentang Allah Maha Hadir. Pasti sudah bisa jawabnya nih, ya kan? Karena Bu Herlina sudah panjang dan lebarnya menjelaskan materi. Ya, karena Bu Herlina udah jelasin materi panjang dan lebar. Tadi soal di pretest tadi, soal apersepsi tadi ada 2. Jelaskan yang kalian pahami tentang Allah Maha Hadir. Kemudian sebutkan 5 contoh kemahakuasaan Allah dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Bisa? Iya, pasti bisa. Nah, gitu ya. Terus Brenda mau kasih post testnya. Post testnya adalah jelaskan yang kalian pahami tentang Allah Maha Hadir. Nah, post testnya adalah jelaskan yang kalian pahami tentang Allah Maha Hadir. Jelaskan yang kalian pahami tentang Allah Maha Hadir. Nomor kedua, post test yang kedua, tadi ada pretest di depan, sekarang ada post test. Nah, yang kedua, sebutkan 5 contoh kemahakuasaan Allah dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Iya, pasti tahu dong anak-anak Bu Herlina. Tahu ya? Iya, pasti tahu. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas, sama sekali tidak terbatas.
Terus kuasanya itu mutlak sekali. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah ketika dia mau bertindak atau memutuskan segala sesuatu. Itulah sebabnya kita itu kecil banget ya di mata Tuhan ya, nggak ada apa-apanya, kita nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Terus yang kedua, kuasa Allah itu tidak bisa disamai, apalagi dilebihi, dan kuasanya itu bersifat mutlak, karena dari mulai terang sampai pada masuknya Alfa dan Omega, dari mulai penciptaan segala hal yang tidak ada menjadi ada, itu Allah berkarya dengan luar biasa di sana. Dan kita patut menyadari itu dan patut bersyukur. Kemudian kuasa Allah dinampakkan melalui ciptaan Allah seperti tadi Bu Ena jelaskan. Terus yang keempat, kuasa Allah dan kuasa manusia itu berbeda. Bedanya di mana kuasa Allah tidak terbatas, kuasa manusia terbatas dan dikit banget. Nah, gitu ya. Terus tadi juga Ibu Ena jelaskan, seseorang yang memiliki kuasa itu nggak boleh bertindak sewenang-wenang. Kesimpulan yang kelima, orang yang memiliki kuasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Yang keenam, manusia tidak boleh sombong atas kekuasaan yang dipinjami oleh Allah. Dipinjami ya, bisa ditarik kapanpun. Nah, nggak boleh sombong tuh. Jadi guru, jadi polisi, jadi orang tua, atau siapapun yang berkuasa itu harus tetap bertanggung jawab. Terus yang keenam, kuasa Tuhan tidak terbatas. Yang ketujuh, ketika Tuhan mendatangkan hujan, badai, angin topan, tsunami atau apapun, itu terserah Tuhan lah. Itu karena itu adalah kuasa Tuhan. Terusnya yang kelima, ingat Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, itu kuasanya itu luar biasa dan dia mengasihi kita. Terus yang ketujuh, atas kuasa Allah terjadi terhadap alam semesta, itu kita patut bersyukur, sangat amat bersyukur. Jangan menyia-nyiakan, jangan berlaku tidak bertanggung jawab atas bumi ini. Yang keenam, kuasa artinya wewenang untuk menentukan sesuatu, meliputi memerintah dan mengurus sesuatu. Nah, anak-anak, Ibu Herlina berharap dari kesimpulan tadi, Ibu Herlina ada karakter yang Ibu Herlina mau kalian wujudkan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, karakter religiusnya. Ibu Herlina mau supaya Ibu Herlina berharap karakter yang Ibu Herlina harapkan ialah sikap dan perilaku kalian itu boleh diubahkan dari pembelajaran ini. Bagaimana kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa dan bagaimana kita harus paham bahwa Allah penuh dengan kuasanya. Kemudian Ibu Herlina mau berharap karakter kalian itu, kalian memiliki karakter atau sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam lagi setelah materi ini selesai, supaya kalian tahu lagi. Terusnya indikator kelasnya ialah dari rasa ingin tahu itu tadi, indikator kelasnya ialah kalian menciptakan suasana di dalam rumah dulu dah, karena kan sekarang kan lagi pandemi nih. Kalian bisa menciptakan suasana di dalam rumah. Mau tahu kenapa ya tadi materi Bu Herlina begini ya, iya juga ya, itu tumbuhan kenapa bisa jadi tumbuhan ya, asalnya dari mana ya, oh iya benar, itu bintang di langit diciptakan dari apa ya, mau cari dulu di Google, bintang itu muatannya apa aja sih. Nah, Bu Herlina mau kayak gitu tuh, ada karakter yang ingin Ibu Herlina harapkan dari kalian. Karakter ketiga ialah menghargai prestasi. Maksudnya seperti ini, menghargai sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Hasilkanlah sesuatu yang berguna dari karya ciptaan Allah, dari kuasa atau dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Indikator kelasnya Ibu Herlina mau banget murid-murid Bu Herlina tuh punya hasil karya sendiri, gak jiplak punya orang. Ciptakan hasil karya dari pembelajaran kita hari ini. Terusnya ciptakan suasana pembelajaran yang memotivasi siswa lainnya.
motivasi diri sendiri. Oh, Tuhan sudah baik ya sama saya. Oh, Tuhan itu punya kuasa. Kalau Tuhan punya kuasa, Tuhan pasti, karena aku ini anak Allah, Tuhan punya kuasa, Tuhan pasti mau aku maju. Jadi ya Tuhan, aku bisa. Kalau orang itu bisa, kenapa aku nggak bisa? Nah, itu karakter yang Bu Herlina harapkan. Kemudian karakter yang keempat ialah dari pembelajaran hari ini, Ibu Herlina berharap setelah pelajaran ini selesai, anak-anak Bu Herlina bertanggung jawab. Karakter yang keempat ialah tanggung jawab, sikap dan perilaku yang seseorang untuk dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan. Nah, indikator kelasnya adalah kerjakan tugas rumah kalian dengan baik. Bantu mama kalian, bantu papa kalian di rumah, dan jadilah anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, karakter yang kedua adalah dari sikap indikator dari tanggung jawab adalah peran kalian di dalam keluarga kalian. Kalian harus berperan. Nah, kalau mama papa kalian punya kuasa, kalian punya peran mendukung kuasa itu, mendukung wewenang itu untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, karakter indikator berikutnya ialah Ibu Herlina ingin jikalau di tengah keluarga kalian punya masalah, keluarga kalian ada masalah, anak-anak Bu Herlina punya usul dari pemecahan masalahnya, jangan nambahin masalah lagi. Nah, itu adalah harapan karakter yang diharapkan dari pembelajaran hari ini. Dan tadi ada 7 kesimpulan. Baik anak-anak Bu Herlina, tetap semangat. Jangan lupa di tengah pandemi ini selalu gunakan masker ketika kita berada dimanapun. Kemudian selalu cuci tangan. Jangan lupa jaga jarak. Tapi ingat, jangan jaga jarak sama Tuhan. Jangan jaga jarak sama Tuhan. Yang berikutnya, jikalau kalian bepergian jarak jauh, itu ganti baju, mandi, kalau perlu itu sampoan. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Nah, nanti Ibu Herlina akan seperti biasa di hari-hari setiap hari kan Ibu Herlina keliling rumah kalian, ngajar baca. Jadi tetap semangat. Nanti tugasnya Ibu Herlina berikan ke rumah masing-masing. Nah, nanti ada lembar pengamatan sikap seperti ini. Nah, ini lembar pengamatan sikap. Nah, nanti ada juga lembar pengamatan sosial. Nah, kemudian ada juga lembar pengetahuan. Nah, kemudian ada juga nanti lembar keterampilan. Terus nanti juga ada lembar observasi dari Bu Herlina. Baik anak-anak murid Bu Herlina yang terkasih, yang Ibu Herlina kasihi dan Ibu cintai, mari kita bersatu dalam doa dan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ingat, kalian adalah anak-anak raja. Anak-anak raja itu punya kuasa, dan kuasa itu harus dipegang dengan penuh tanggung jawab. Dan kita harus bersyukur atas semua ciptaan Allah, karena kita adalah duta-duta bagi kerajaan Allah. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, buat kasih penyertaan yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Buat penyertaan-Mu yang baik, buat penyertaan-Mu yang hebat, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami. Jagai kami ya Tuhan, untuk selalu bersyukur atas apa yang Kau berikan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar ya Tuhan, kami akan menyelesaikan pelajaran kami. Biar karakter-karakter yang kami harapkan muncul dalam kehidupan kami boleh menjadi karakter yang baik, yang menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati mama papa kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati orang yang kami kasihi dan berkati orang yang membenci kami.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik bagi kami dalam segala hal dan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami telah bersyukur dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Bye. Semangat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita. Sarangyo. Ciao.